Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kimia. Nah, pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang ikatan kimia. Untuk bahan ajarnya, Ibu sudah share ya di minggu lalu. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu ikatan kimia dan bagian-bagiannya, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membacakan doa. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, sudah siap ya belajar kimianya? Nah, ikatan kimia ini adalah kelanjutan dari pembelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya. Masih ingat tentang apa? Ya, tentang konfigurasi elektron dan sifat keperiodikan unsur. Oke. Sebelum kita membahas materinya, kita akan kenali dulu target belajar kita. Nah, kalian diharapkan untuk bisa membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, kemudian kovalen koordinasi, ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Kemudian yang kedua adalah merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan sifat fisika. Nah, dari kompetensi dasar ini diturunkan menjadi indikator. Jadi kalian diharapkan untuk bisa membandingkan ikatan kovalen, ikatan koordinasi, ikatan ion, dan ikatan logam. Nanti berdasarkan teori kestabilan atomnya. Kemudian kalian juga diharapkan untuk bisa menganalisis sifat senyawa kovalen, senyawa ion, dan senyawa logam dengan tepat berdasarkan pembentukan ikatan kimianya. Dan yang terakhir adalah kalian diharapkan untuk bisa mendeskripsikan, menjelaskan sifat fisik atau karakteristik senyawa ion, kovalen, ataupun logam yang ditemukan di lingkungan sekitar kalian. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini peta konsep dari pembelajaran kita kali ini. Sederhananya, kita akan mempelajari ikatan ionik utamanya dan ikatan kovalen. Nah, ikatan ionik ini terbentuk gitu ya jika ada interaksi antara atom yang energi ionisasinya kecil, umumnya logam. Kita sebut saja unsur logam gitu ya. Dan atom yang elektronegativitasnya itu besar, umumnya non-logam. Jadi, kalau unsur logam dan non-logam itu berinteraksi akan membentuk senyawa ion atau ikatannya ikatan ionik gitu ya. Kemudian, apabila atom yang elektronegativitasnya besar, non-logam, berikatan dengan sesama non-logam, itu akan membentuk senyawa kovalen atau ikatannya ikatan kovalen. Masih ingat dengan sifat logam pada sistem periodik unsur? Nah, Ibu coba ingatkan lagi ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ya, jadi lihat panahnya. Karakter non-logam semakin besar kalau misalnya ke arah kanan atas. Jadi pojok kanan atas. Ingatnya seperti itu. Pojok kanan atas berarti semakin non-logam. Semakin sini semakin non-logam ya. Yang panah berwarna hijau. Sebaliknya, untuk panah warna biru. Lihat di sini karakter logam itu semakin besar. Berarti pojok, kiri, bawah. Sifat unsur semakin logam, gitu ya. Secara faktual, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Pasti sudah tidak asing kan? Di sini yang pertama itu ada gambar garam ini yang dipanaskan. Jadi akhirnya ketika dipanaskan garam itu meleleh gitu ya. Kemudian di sini ada cuka gitu ya. Kalau kalian sering temukan mungkin di tukang bakso atau di tukang makanan lainnya. Terus ini juga ada air mendidih ya yang dipanaskan. Kemudian ada garam dan ada bebatuan. Nah, apa sih hubungannya? Nah, coba kalian perhatikan ya bahan ajarnya. Di sini ada pertanyaan. Pernahkah Anda membayangkan bahwa batu yang sangat besar tersusun dari butir-butir pasir yang sangat lembut yang terikat satu sama lain? Nah, jadi segala apapun, baik itu yang halus gitu ya, garam, kemudian air gitu kan, kita nggak bisa lihat partikelnya, atomnya satu persatu, ataupun batuan yang besar gitu. Ternyata itu tersusun dari beberapa partikel gitu ya. Nah, partikel pasir menyusun batu tersebut sebenarnya merupakan gabungan dari partikel silikon dioksida yang sangat kecil. Jadi,
atom itu ukurannya sangat kecil, tidak terlihat oleh mata kita. Nah, bagaimana sih atom-atom tersebut berikatan satu sama lain sehingga membentuk molekul yang besar, bahkan hingga menjadi batuan yang sangat besar seperti ini? Atau misalnya menjadi air, menjadi cuka. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kalau misalnya atom-atom yang berbeda gitu ya, atau atom yang sama misalnya, berikatan satu sama lain punya sifat-sifat yang berbeda? Dari mulai bentuknya, warnanya, atau rasanya. Mungkin kan kalau air tawar gitu ya, kalau cuka asam, kalau garam asin gitu. Nah, kenapa sih bisa berbeda seperti itu? Ada kaitannya dengan ikatan kimia. Nah, kita akan pelajari ikatan kimia tersebut pada pembelajaran kali ini. Oke. Nah, di antara atom-atom di alam, hanya atom gas mulia yang stabil, sedangkan atom yang lain tidak stabil. Masih ingat dengan apa itu atom gas mulia? Nah, Ibu ingatkan lagi ya. Sebelumnya kita sudah pelajari di sifat periodik unsur. Nah, ini ya, kita ingat lagi sistem periodik unsur. Nah, golongan gas mulia itu adalah golongan 8A. Nah, ada He, helium, Ne, neon, Ar, argon, Kr, kripton, Xe, xenon, dan Rn, radon. Nah, unsur-unsur gas mulia ini sudah stabil, ya, karena apa alasannya? Karena elektron valensinya terisi penuh, yaitu 8 dari Ne sampai ke bawah, dan 2 pada helium, gitu ya. Nah, elektron valensi yang penuh ini berpengaruh terhadap kestabilannya. Jadi karena penuh, kamar-kamarnya itu sudah penuh oleh elektron, maka bersifat stabil. Nah, di luar unsur-unsur yang golongan ini sifatnya tidak stabil. Jadi berubah-ubah gitu, ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron, ada yang memakai elektronnya bersama-sama. Oke, kita akan pelajari hal tersebut pada pembelajaran kali ini. Bukti kestabilan dari gas mulia atau golongan 8A itu bisa kita lihat lewat konfigurasinya. He itu punya 2 elektron, udah habis di kulit 1s2 gitu ya, atau di kulit pertama itu 2. Nah, untuk pembahasan mengenai ikatan kimia, kita bisa menggunakan konfigurasi Niels Bohr yang 2, 8, 8 kayak gitu ya, yang rumusnya itu adalah 2n pangkat 2. Seperti itu ya. Dari konfigurasi elektron ini, ada ilmuwan yang bernama Kossel dan Louis ya dibacanya, membuat kesimpulan bahwa konfigurasi elektron atom-atom akan stabil bila jumlah elektron keluarnya 2, ini namanya duplet, aturannya duplet, atau 8, oktet ya. Jadi duplet itu kalau misalnya jumlah elektronnya kurang dari sama dengan 2. Nah, kalau misalnya unsur-unsur yang lain, untuk stabil, itu elektron terluarnya harus 8. Nah, nama aturannya itu adalah oktet. Untuk mencapai keadaan stabil seperti gas mulia, nah, atom-atom membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Untuk membentuk konfigurasi tersebut, dilakukan dengan cara membentuk ion atau membentuk pasangan elektron bersama. Gimana sih caranya? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, jadi cara atom untuk mencapai kestabilan itu adalah menyamai atau mengikuti konfigurasi elektron gas mulia yang sudah stabil ya. Nah, apa ciri stabil? Yaitu semua subkulitnya terisi penuh. Tadi ya sudah dijelaskan yang konfigurasinya itu 2 atau 8 gitu ya, penuh subkulitnya. Nah, untuk memenuhi subkulit tersebut, maka ada kaidah yang disebut dengan kaidah duplet, yaitu untuk memenuhi subkulit terakhir menjadi 2 elektron, berisi 2 elektron. Ini kalau misalnya elektron valensinya itu sekitar 2 gitu ya, 1-3 sekitar itu. Nah, kalau misalnya di subkulit terakhirnya itu elektronnya lebih dari 3, nah itu biasanya menggunakan aturan
atau kaidah oktet. Jadi elektron valensinya itu diusahakan untuk mencapai kestabilan berjumlah 8 gitu ya. Oke, cara atom untuk mencapai kestabilan itu bisa dengan melepaskan elektron atau dengan menerima elektron. Nah, kalau misalnya melepas elektron berarti akan menjadi apa? Kation atau ion bermuatan positif. Nah, apabila menerima elektron itu akan bermuatan negatif ya. Berarti anion gitu. Nah, yang melepaskan elektron itu biasanya logam dari golongan 1A sampai 3A. Yang elektron valensinya itu sekitar 1 sampai 3. Gitu ya. Jadi nanti muatannya positif jadi kation gitu. Nah, sementara untuk yang menerima elektron itu kalau biasanya non-logam 4A atau 7A gitu. Nah, tadi ya, ini menjadi kation kalau misalnya melepaskan muatan positif. Kalau misalnya menerima elektron berarti muatannya negatif atau anion. Oke, kita langsung ke contohnya. Contohnya ada atom Li misalnya. Punya nomor atom 3. Berarti jumlah elektronnya juga 3 ya. Nah, kita coba konfigurasikan. Berarti 2, 1. Ini konfigurasi Niels Bohr. Nah, ini elektron valensinya berarti kan 1 ya. Nah, karena 1 ini lebih sedikit. Jadi, lebih susah untuk mencapai oktet atau duplet gitu ya. Maka melepaskan 1 elektron. Maka konfigurasinya menjadi Li+, menjadi kation gitu ya, bermuatan positif dan konfigurasinya jadi 2 gitu. Oke, kalau misalnya Be yang punya nomor atom 4. Nah, konfigurasinya berarti 2, 2. Elektron valensinya kan 2 ya. Nah, karena untuk mencapai 8 itu terlalu jauh, terlalu banyak elektron yang dibutuhkan, maka cenderung untuk apa? Melepaskan. Jadi, melepaskan 2 elektron yang ini. Maka, menjadi Be2+. Jadi, kation ya, karena yang dilepaskannya 2 elektron, maka muatannya 2+. Dan konfigurasinya 2, gitu ya, karena sudah dilepaskan yang 2 yang ini. Nah, kalau misalnya Al yang punya nomor atom 13, konfigurasinya kan berarti 2, 8, 3. Nah, elektron valensinya itu 3. 3 untuk mencapai 8 ya, itu terlalu banyak elektron yang dibutuhkan, terlalu banyak energi, maka cenderung untuk melepaskan 3 elektron. Jadi muatannya 3+, Al3+ menjadi kation. Nah, konfigurasinya jadi 2, 8 karena yang 3 sudah dilepas. Kalau misalnya yang lebih besar lagi nomor atomnya S16 ya, konfigurasinya jadi 2, 8. Elektron valensinya itu adalah 6. Nah, karena 6 hampir mendekati 8 itu tinggal nambah 2, maka cenderung untuk menambah atau menerima elektron menjadi anion ya. Nah, menerima 2 elektron kan 6. Untuk mencapai 8 butuh berapa elektron lagi? Berarti butuh 2. Berarti menerima 2 elektron. Kalau misalnya menerima 2 elektron, muatannya jadi 2 min ya. Elektron kan buatannya negatif, 2 min. Jadi S2 min. Nah, konfigurasinya jadi 2, 8, 8 ya, karena yang 6 sudah ditambah 2. Begitu juga dengan Cl. Cl yang 17 ya, nomornya berarti 2, 7 konfigurasinya. Menerima 1 elektron ya, karena elektron valensinya adalah 7. Nah, sehingga konfigurasi Cl min gitu ya. Kenapa min? Karena menerima elektron ya, 1. Berarti konfigurasinya menjadi 2, 8, 8. Karena yang 7 sudah ditambah 1 elektron gitu. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa ketahui nih. Nah, pembentukan ikatan kimia itu terjadi pada atom atau ion untuk mencapai kestabilan. Jadi karena tidak stabil, ada yang kekurangan elektron, ada yang kelebihan gitu ya, artinya bisa melepaskan elektron, maka terbentuklah ikatan kimia untuk mencapai kestabilan itu gitu ya. Nah, kestabilan itu bisa dilihat ini ya, tadi sudah dijelaskan konfigurasi dari gas mulia gitu ya. Nah, atau golongan 8A. Unsur yang belum stabil itu menyesuaikan susunan elektron valensi agar seperti gas mulia. Tadi sudah dijelaskan ya. Ibu ulangi lagi. Atom-atom golongan 1A, 2A, dan 3A
mudah melepas elektron valensinya agar seperti gas mulia gitu. Karena kan kalau 1A, 2A, 3A itu elektron valensinya 1 sampai 3. Kalau mencapai 8 itu terlalu banyak gitu ya. Yang elektron yang harus ditambahkan, energinya terlalu besar, maka cenderung untuk melepaskan. Nah, kalau misalnya atom-atom yang golongan 5A, kemudian 6A, itu lebih mudah menerima elektron, agar elektron valensinya seperti gas mulia. Nah, penulisan simbol unsur yang dikelilingi dengan titik, kadang dengan bulatan, ada juga yang dengan silang, itu menyatakan banyak elektron valensi unsur tersebut. Nah, dikenal dengan struktur Lewis, gitu ya. Tulisannya struktur Lewis, gitu. Nah, misalnya helium, He, itu punya elektron valensi berapa? 2, ya, karena cuma punya 2 elektron. Berarti di titik gitu ya, atau dot titik, titik. Nah, gitu. Berarti ini titik-titik ini menunjukkan elektron pada atom tersebut. Terus misalnya Na. Na ini elektron valensinya itu adalah 1. Nah, kita coba cek ya kalau misalnya Na lihat di Na itu nomor atomnya 11. Kalau misalnya kita konfigurasikan dengan konfigurasi Niels Bohr, berarti 2 8 1 gitu ya. Nah, karena elektron valensinya 1, berarti dalam penulisan struktur Lewis itu adalah 1 di sini. Na titiknya cuma 1, walaupun dia punya 11 elektron. Tapi yang ditulis itu adalah elektron valensinya saja, elektron di kulit terakhir gitu ya. Nah, kalau Ne itu gas mulia, terisi penuh. Jadi maksimal itu adalah 8 elektron. Ini udah maksimal ya. Posisinya itu ya penentuan atau peletakan posisi elektron gitu ya pada struktur Lewis itu adalah kanan, kiri, atas, bawah gitu. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh pojok sini, tapi gini ya. Ini struktur Lewis-nya. Nah, kemudian kalau misalnya Cl itu kita lihat lagi deh ke sistem periodik unsur. Di sistem periodik unsur itu Cl ada di golongan 7A. Nah, golongan 7A ini Cl itu nomor atomnya adalah 17. Berarti konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, kulit terakhir itu isinya 7 elektron. Maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Nah, setelah mempelajari aturan kestabilan atom gitu ya untuk mencapai kestabilan seperti unsur-unsur gas mulia, nah kita akan aplikasikan bagaimana akhirnya atom-atom tersebut bisa membentuk ikatan kimia sehingga memenuhi aturan oktet maupun duplet gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Misalnya bagaimana struktur Lewis untuk molekul CCl4. Ada atom C dan atom Cl-nya itu ada 4. Nah, karena C itu jumlah atomnya lebih sedikit, maka kita bisa prediksikan bahwa C adalah atom pusatnya. Seperti itu ya. Yang pertama, kita buat dulu susunan atom dan menentukan atom pusatnya, gitu. Jadi posisi untuk atom pusat itu di tengah, gitu ya. Oke, C-nya kita taruh di tengah. Setelah itu kita gambarkan Cl, ada 4 ya, di keempat sisi, gitu. Kanan, di bawah, di kiri, di atas, gitu ya, Cl. Kemudian yang kedua, hitung jumlah elektron valensinya. Nah, menghitung jumlah elektron valensi itu dengan penjumlahan elektron valensi ditambah dengan elektron valensi dari atom tetangganya gitu. Misalnya, untuk CCl4. C
yang menjadi atom pusat, elektron valensinya itu adalah 4. Taunya dari mana? Dari konfigurasi elektron ya. Sementara untuk Cl, elektron valensinya itu ada 7. Karena jumlahnya ada 4, kita coba kalikan dengan 4. 7 kali 4 berapa? 28. C-nya 4. Nah, total elektron yang ada pada molekul CCl4 itu adalah 32. Ya. Jadi elektron yang ada di sini, struktur ini itu jumlahnya harus 32 elektron gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah ketiga. Buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Atom pusatnya itu adalah C. Ingat, atom tetangganya itu adalah Cl. Satu ikatan itu terdiri dari 2 elektron. Ingat, satu ikatan itu terdiri dari 2 elektron. Kita buat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjut ke langkah keempat. Lengkapi elektron atom tetangga. Nah, kita coba lengkapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya memenuhi aturan oktet gitu ya, 8 kan sudah dihitung juga yang elektron yang di sini nih, yang berikatan dengan C. Sama juga untuk atom tetangga lainnya, Cl yang sebelah sini ya. Gitu. Nah, setelah itu kita hitung apakah sudah habis elektron yang 32 ini gitu ya. Elektron yang harus ada di sini. Kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Gitu. Ada 32 elektron. Berarti sudah habis gitu ya. Sudah terpenuhi gitu. Kalau misalnya elektronnya ternyata bersisa, maka bisa ditaruh di mana? Diletakkan di atom pusat gitu. Nah, teman-teman juga bisa anak-anak bisa menuliskan elektron yang berikatan itu dengan garis ya. Pasangan elektron itu dengan garis. Dengan ikatan. Kalau misalnya di sini ada 32 elektron, karena pasangan ikatan, kalau berpasangan berarti ada 2. Kita bisa bagi dengan 2. Setidaknya harus ada 16 pasang elektron pada struktur ini gitu ya. Ingat, satu pasang elektron itu bisa dinyatakan dengan satu ikatan, satu garis gitu ya. Kita misalnya bisa sederhanakan dengan menuliskan ulang nih, Cl4. Nah, langkah keduanya sama ya dengan hitung jumlah elektron valensi masing-masing. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah, anak-anak sudah terlatih untuk menuliskan jumlah elektron seperti ini, maka kita bisa tuliskan nih dengan garis-garis gitu ya. 1, 2, 3, 4. Atom tetangganya kita penuhi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ingat ya, satu garis ini kan mewakili 2 elektron atau 2 titik gitu. Ya. Jadi, baik struktur yang ini, yang di atas, ataupun struktur yang di bawah, itu sama saja sesuai dengan aturan Lewis. Karena masing-masing dari atom itu punya elektron valensi 8 gitu ya. Berarti sudah stabil seperti itu. Kan Cl awalnya itu cuma punya 7, terstabilkan oleh elektron yang dipakai bersama pada struktur ini. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke contoh lain, misalnya NH3. N berarti jadi atom pusatnya ya. Nah, kita hitung jumlah elektron valensinya. N, elektron valensinya itu 5 ya. H, elektron valensinya 1. Karena ada 3 berarti dikali 3. Sama dengan 3. Dijumlahkan 5 tambah 3 sama dengan 8. Harus ada
8 elektron di sekitar struktur ini. Nah, kita lanjutkan. Buat satu ikatan antara atom pusat dengan tetangga. Atom pusatnya N, tetangganya itu H ya, yang mengelilinginya. Kita buat satu ikatan. Berarti 2 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baru ada 6 elektron. Langkah 4, lengkapi elektron atom tetangga. Karena H itu punya 1 elektron saja, maka dia mengikuti aturan duplet. Artinya, elektron valensinya itu ya 2 gitu ya. Nah, ini sudah 2, sudah terpenuhi. Yang H ini juga sudah terpenuhi. H yang ini juga ya, tiga-tiganya sudah terpenuhi. Sementara kalau yang N itu belum, baru ada 6. Padahal N itu masih punya sisa elektron. Di sini kan baru ada 6 ya. Totalnya itu 8. Nah, kita lihat aturan yang kelima. Sisa elektron diletakkan di atom pusat. Berarti kita tuliskan di sini, letakkan elektron yang bersisa. Tinggal 2, berarti tuliskan di sini titik dan titik. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, N-nya itu aturannya aturan oktet. Yang H aturan duplet. Berarti sudah betul, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kan cara atom untuk mencapai kestabilan itu dengan melepaskan elektron atau menerima elektron atau juga bisa dengan pemakaian bersama yang tadi sudah dicontohkan. Nah, pembagiannya itu adalah menjadi kurang lebih 3 ikatan ya, jenis ikatan kimia. Cara besarnya itu ada 3. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Tadi ya di awal sudah dijelaskan. Jadi intinya ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan non-logam. Ikatan yang terjadi antara ion-ion positif dengan ion-ion negatif dengan gaya elektrostatis. Jadi ada gaya elektrostatis, ada energi di sana. Kenapa? Karena ada muatan yang berbeda ya. Ada muatan yang saling berlawanan satu sama lain, yang satu positif dan yang satu negatif. Gitu. Pembentukan ikatan ion itu bisa terjadi ketika ada anion dan ada kation ya. Ada unsur atau atom yang bermuatan positif. Atom bermuatan itu kan namanya ion. Ada yang muatannya positif ketemu dengan yang muatannya negatif. Tentu akan saling tarik-menarik gitu ya. Ada gaya elektrostatis. Ini. Nah, sifat dari ikatan ion, contohnya itu adalah NaCl atau natrium klorida. Ini garam dapur ya, yang warna putih yang bisa kalian temukan di dapur. Itu sifatnya yang pertama adalah mudah larut dalam air dan larutan NaCl dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa dapat menghantarkan arus listrik? Karena bisa dilihat di sini kan ada yang muatan positif, ada yang muatan negatif. Ada gaya elektrostatis, ada listrik yang statis di sini yang diam. Namun ketika dialirkan listrik maka akan bisa dihantarkan gitu ya. Selanjutnya, titik leleh dan titik didihnya tinggi dan lelehan NaCl dapat menghantarkan arus listrik. Ini juga sama ya, ketika sudah lelehan itu maka gaya tarik menarik, kemudian aktivitas elektrostatis pada ion-ion itu akan lebih besar, lebih aktif gitu, maka bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian NaCl padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ion Na+ dan Cl- tidak dapat bergerak bebas. Beda halnya kalau misalnya bentuknya lelehan atau larutan gitu ya. Jadi kalau NaCl bentuknya padat itu tidak bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Karena ion-ionnya tidak bisa bergerak bebas.
Kemudian yang keempat, karakter dari NaCl itu adalah keras dan rapuh jika terkena pukulan. Kalian bisa lihat saja garam gitu ya. Kalau misalnya ada garam yang menggumpal, itu bisa dengan mudah dihaluskan lagi gitu ya. Rapuh. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana mekanisme ikatan ionik itu terbentuk. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada contohnya itu adalah Na dan Cl. Nah, atom Na ini yang bersifat logam, energi ionisasinya rendah, cenderung melepaskan elektronnya, ya. Lalu diterima oleh atom non-logam yang punya afinitas elektron besar. Ini nih, Cl ya. Cl itu kan non-logam. Konfigurasinya 2, 8, 7. Ya. Elektron itu ingat, seperti yang sudah dipelajari, terus bergerak mengelilingi inti. Nah, dari transfer elektron dari atom logam ke atom non-logam akan terbentuk ion positif dan ion negatif. Ya. Nah, Cl jadi negatif karena menerima satu elektron. Ya, bermuatan negatif. Nah, menghasilkan ion negatif dengan konfigurasi elektron gas mulia yang saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis yang disebut ikatan ionik. Gitu. Ini ya contohnya. Jadi begitu cara terbentuknya ikatan ionik. Awal mula ada atom logam. Kita ulangi lagi. Nah, lihat di sini ya. Ini atom logam. Nah, di sini ada non-logam. Nah, kita fokus pada serah terima elektronnya ya. Nah, itu ketika Na menyerahkan elektronnya, kemudian dia menjadi positif. Dan ketika diterima oleh Cl, Cl yang menjadi negatif. Nah, karena ada interaksi antara ion positif dan ion negatif itulah yang menyebabkan adanya ikatan ionik. Contohnya pada NaCl ini, gitu ya. Dan ada contoh-contoh lainnya. Oke. Nah, contoh ikatan ionik lainnya itu adalah pada CaCl2. Jadi, satu atom Ca berikatan dengan dua atom Cl. Ya, Ca itu punya konfigurasi 2, 8, 8, 2. Karena nomor atomnya 20, ya. Nah, sementara untuk Cl yang punya nomor atom 17, konfigurasinya berarti 2, 8, 7. Oke. Nah, Cl untuk memenuhi aturan oktet itu kekurangan satu elektron, maka dia menerima satu elektron dari Ca. Ca kan kelebihan 2 ya, ibaratnya Ca itu untuk memenuhi aturan oktet itu harus melepaskan 2 elektron karena elektron valensinya itu ada 2 gitu. Kalau misalnya mau memenuhi aturan oktet, ya harus dilepaskan karena ini kan elektron valensinya 2. Kalau misalnya ingin mencapai 8 itu terlalu banyak gitu ya. Elektron yang harus ditambahkan, maka dilepaskan. Sehingga yang dilepaskan itu bisa ditransfer ke masing-masing atom Cl yang kekurangan elektron, ya kekurangan satu elektron. Ditransfer sehingga Ca itu melepaskan 2 elektron ya. Satu ke Cl yang ini, dan satu elektron lagi ke Cl yang ini, yang di bawah. Berarti Ca itu menjadi bermuatan positif. Karena 2 elektron yang dilepaskan, muatannya adalah 2+, ditulis Ca2+. Sementara untuk masing-masing Cl, karena menerima 1 elektron, maka ditulis Cl-, muatannya negatif. Untuk muatan -1 atau +1, angka 1 itu tidak dituliskan gitu ya, hanya muatan saja. Gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa Cl itu menerima 1 elektron, sehingga
konfigurasinya itu kan menjadi 2, 8, 8. Yang tadinya 7 jadi 8 karena sudah menerima 1 elektron lagi. Begitu juga untuk Cl yang ini. Sementara untuk Ca, tadinya konfigurasinya itu adalah 2, 8, 8, 2. Maka karena sudah melepaskan 2 elektron ini, konfigurasinya menjadi 2, 8, 8. Maka 3 atom ini sudah memenuhi aturan oktet, ya. Elektron valensi atau elektron terluarnya adalah 8, masing-masing 8. Berarti sudah stabil seperti itu. Nah, jika ion A bermuatan X positif membentuk senyawa dengan ion B bermuatan Y negatif, secara umum dituliskan sebagai berikut. Gini, AX plus positif ditambah BY negatif, itu jadi hurufnya atau variabelnya itu disilang gitu. Ya. Jadi gini nih. Misalnya yang CaCl2 gini ya. Ca tadi apa? Ca2 plus. Ca2 plus ditambah Cl min. Berarti X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Maka penulisan senyawanya gitu ya, rumus molekulnya itu adalah rumus kimianya A, Y berarti apa? Ca, Y-nya berapa nilainya tadi? 1 ya, berarti ditulisnya Ca. X berapa? 2, berarti CaCl2. Seperti itu ya. Ini rumusnya yang harus diingat selalu, oke? Selanjutnya. Nah, penulisan rumus kimia senyawa ion berdasarkan aturan IUPAC, ini ada 3. Yang pertama, ion positif ditulis di depan rumus kimia. Ion positif ditulis di depan. Indeks pada rumus kimia menghasilkan formula dengan muatan listrik netral. Indeks harus menggunakan angka terkecil dari berbagai kemungkinan yang timbul. Maksudnya gini nih, ini kan ada misalnya yang tadi sudah dibahas ya, ada NaCl. Na muatannya positif, Cl negatif. Na sebagai kation, Cl sebagai anion. Ion positif ditulis di depan. Nah, berarti ditulisannya NaCl, bukan ClNa. Ini aturannya. Yang positif ditulis di depan. Tadi juga sama ya, CaCl2. Ca dulu yang ditulis di depan gitu. Kemudian, indeks pada rumus kimia menghasilkan formula muatan listrik netral. Maksudnya gini, ada Al3+ dengan O2-. Ditulis Al2O3. Al2O3 kan harus saling menetralkan. Jadi Al-nya dikali 2, O-nya dikali 3 gitu. Al3+ dikali 2 berarti 6+. O2- dikali 3 berarti 6-. 6+ dan 6- kan saling menghabiskan ya, muatannya 0 gitu. Formula dengan muatan listrik netral. Maksud netral itu ya kalau misalnya dijumlahkan satu sama lain itu habis gitu ya, atau 0 muatan listriknya gitu. Kemudian indeks harus menggunakan angka terkecil. Jadi maksudnya di sini kan bisa saja 3 itu dikali 10 atau misalnya ya 3 dikali 10, ini 2 dikali 15, sama-sama 30 kan. Nah, tapi yang diambil itu adalah angka yang paling sederhana gitu ya. Misalnya ini nih. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai ikatan ionik yang ada serah terima elektron gitu ya. Jadi ada yang memberi dan ada yang menerima. Nah, kalau misalnya yang terjadi antara unsur-unsur non-logam dengan unsur non-logam lagi, itu yang terjadi adalah atom saling meminjam elektron untuk dipakai bersama, gitu ya. Jadi dipakai bersama-sama.
Nah, ikatan kovalen ini terbentuk antara atom-atom non-logam yang memiliki perbedaan keelektronegatifan itu kecil, kurang dari 1,7. Contohnya, misalnya ada pada molekul Cl. Ingat, Cl itu lebih bersifat apa? Non-logam. Ingat, pojok kanan atas lebih non-logam, pojok kiri bawah lebih bersifat logam. Ya, kita lihat lagi ke sini. Nah, ini kurang besar. Kita perbesar dulu. Iya, ke sini. Nah, Cl itu kan cenderung ke arah sini, pojok kanan atas. Berarti lebih bersifat apa? Non-logam. Oke, kembali lagi ke sini ya. Nah, Cl yang tadi non-logam, misalnya berikatan dengan sesama Cl. Nomor atomnya itu adalah 17, maka konfigurasi elektron, ya, konfigurasi elektron Niels Bohr-nya itu adalah 2, 8, 7. Non-logam dengan keelektronegatifan itu adalah 3,0. Agar stabil mencapai konfigurasi 288. Dua atom Cl masing-masing saling meminjam satu elektronnya untuk dipakai bersama. Nah, struktur Lewis-nya itu pembentukan ikatan Cl2 seperti ini. Jadi 2 Cl gini ya. Maka pemakaian elektron bersama. Nah, jadi kalau misalnya dibagi itu seperti ini nih, ya. Jadi di sini dua elektron yang mengikat, yang menjadi ikatan antara Cl dengan Cl itu disumbang masing-masing dari Cl1 dan dari Cl1-nya lagi ya, Cl sebelah kiri menyumbang 1 elektron, Cl sebelah kanan menyumbang 1 elektron, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada video. Nah, contoh covalent bonding atau ikatan kovalen itu seperti ini. Jadi, elektronnya berbagi satu sama lain, sehingga masing-masing memenuhi aturan oktet ya. Misalnya Cl nih, elektron valensinya itu 7. Nah, sehingga bergandengan, seperti bergandengan tangan gitu ya. Maka di sini, nah, ini ada ikatan kovalen, di mana elektronnya itu dipakai bersama oleh Cl yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan gitu, sehingga keduanya memenuhi aturan oktet atau berarti lebih stabil. Seperti itu ya. Nah, ini ada satu cerita. Ya, kita akan coba memahami ikatan kovalen dengan menonton video ini. Nah, di sini kan ada, nah ini neon. Neon itu adalah salah satu gas mulia ya, unsur gas mulia. Nah, sudah stabil karena punya elektron valensi yang penuh gitu ya, komplit. Ada 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah komplit dan bersifat apa? Stabil. Oke. Selanjutnya ya, kita tonton aja ya. Nah, ini beda halnya dengan siapa ini? F. F itu adalah golongan 7A ya. F itu bisa berikatan dengan F lagi. Nah, sehingga lebih stabil. Jadi, untuk mencapai kestabilan seperti Ne yang punya elektron valensi 8, F ibaratnya saling bergandengan tangan gitu ya, berbagi, sharing elektron, itu sehingga konfigurasinya menjadi 8 masing-masing. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen, ya. Oke, katanya masih cari lagi. Masuk ke ruangan selanjutnya. Mari kita pelajari
ikatan kovalen dengan contoh lainnya. Nah, di sini apa? Cl, klorin. Sama ya, satu golongan dengan F tadi. Cl itu punya nomor atom 17 nih. Konfigurasinya itu adalah 287. Nah, berarti 287 ya, paling luar itu ada 7. Nah, padahal butuh tinggal satu lagi untuk mencapai kestabilan. Gimana caranya supaya mereka sama-sama stabil? Caranya adalah dengan membentuk ikatan kovalen. Bergabung, membentuk ikatan kovalen ya, satu sama lain. Jadi masing-masing klorin, baik yang ini, itu elektron valensi atau elektron paling luarnya itu ada 8. Nah, yang tadi merah itu adalah ikatan kovalennya yang masing-masing disumbangkan oleh Cl ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama, sudah 8. Berarti Cl2 ini sudah stabil. Seperti itu ya. Jadi ada satu ikatan yang terdiri dari 2 elektron ya, yang disumbangkan oleh masing-masing Cl ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan cari contoh lain. Di sini ada oksigen. Ayo, oksigen itu gimana? Katanya oksigen punya 6 elektron di kulit terakhirnya. Ya, ada 6 nih. Dia butuh 2 elektron lagi untuk mencapai kestabilan, untuk memenuhi aturan oktet gitu. Gimana caranya? Ayo, gimana caranya? Ternyata bisa dengan berikatan lagi dengan sesama oksigen ya, membentuk molekul O2. Nah, karena masing-masing butuh 2 elektron, yang terjadi adalah sumbangan elektronnya masing-masing itu 2. Jadi, pada ikatan kovalen di sini ada 4 elektron. Artinya, elektronnya itu rangkap, ikatannya itu rangkap ya, ikatan elektron atau pasangan elektronnya itu ada 2 pasang gitu. Ingat, satu ikatan terdiri dari 2 elektron. Di sini ada 4, berarti di sini ikatannya ada 2. Gitu. Jadi keduanya menjadi stabil. Gitu ya. Selanjutnya ada contoh yang lainnya. Tadi ada yang tunggal, ada yang rangkap 2. Sekarang kita lihat yang rangkap 3. Nah, ini ada molekul N, nitrogen. Masing-masing punya berapa nomor atomnya? 5 ya. Mohon maaf, nomor atomnya itu 7. 2, 5 gitu ya. Di ininya, di elektron valensinya. Nah, berikatan tadi ya, rangkap 3. Oke, ulangi lagi sedikit. Nah, jadi supaya memenuhi aturan oktet masing-masing 8, di sini mereka sumbang 3 gitu ya. Ada 3 ikatan, ikatannya rangkap 3. Seperti itu. Nah, sifat-sifat senyawa kovalen itu yang pertama adalah dalam keadaan murni tidak dapat menghantarkan arus listrik ya, karena tadi tidak ada muatan positif ataupun negatif karena elektronnya dipakai bersama-sama gitu ya, saling berbagi. Kemudian titik leleh dan titik didihnya rendah. Beda dengan tadi ikatan ionik gitu ya, senyawa ionik. Selanjutnya, senyawa kovalen itu ada yang larut dalam air dan ada yang tidak larut dalam air. Larutannya dalam air ada dapat menghantarkan arus listrik dan ada pula yang tidak dapat menghantarkan arus listrik gitu. Oke, selanjutnya. Nah, penulisan rumus kimia untuk senyawa kovalen. Yang pertama, unsur yang elektronegativitas atau keelektronegatifannya kecil, artinya disebut elektropositif gitu ya, dituliskan di depan. Sedangkan unsur yang keelektronegatifannya besar dituliskan di belakang dengan beberapa pengecualian.
untuk penulisan senyawa biner artinya 2 gitu ya, antara dua unsur non-logam tertentu dengan hidrogen yang sudah biasa digunakan, unsur dituliskan di depan sesuai urutan. Ini nih urutannya ya. Ini coba dipahami saja terlebih dahulu karena pembahasan lebih detailnya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi contohnya ada NH3 amonia, ditulisnya NH3 bukan H3N, meskipun H lebih elektropositif. CH4 juga ditulisannya gini ya, CH4 bukan H4C gitu. Ini insya Allah akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian, hubungan ikatan kimia dengan harga elektronegativitas atau keelektronegatifan ya. Coba diingat lagi apa itu keelektronegatifan. Kita sudah belajar minggu kemarin ya. Nah, suatu senyawa mengandung ikatan ion dan ikatan kovalen mengandung persentase tertentu. Jika persentase ionnya lebih besar daripada persentase kovalen, maka dikatakan sebagai senyawa ion. Tapi jika persentase kovalennya lebih besar, maka dikatakan sebagai senyawa kovalen. Persentase ion atau kovalen senyawa diperkirakan dari perbedaan nilai keelektronegatifan. Contohnya seperti ini nih. Penggolongan ikatan ion dan kovalen. Di sini misalnya ada unsur yang punya keelektronegatifannya ya. Ada Na, ini ya keelektronegatifannya itu 0,9, 1 dan seterusnya. Bisa dibaca ya. Kemudian ada unsur lainnya. Nah, ketika berikatan misalnya Na dengan F. Keelektronegatifan Na itu 0,9, sedangkan keelektronegatifan F itu 4. Ya, berarti perbedaannya itu adalah 3,1. Cukup besar, maka digolongkan sebagai ikatan ion. Nah, contoh lainnya pada Ca. Ini keelektronegatifannya 1. Kalau O itu 3,5. Wah, masih jauh juga. Perbedaannya itu adalah 2,5, maka termasuk senyawa ion. Nah, tapi kalau misalnya kurang dari 1,7, itu masuknya ke kovalen. Contohnya ini, H2S. H itu punya keelektronegatifan 2,1. Sementara S itu 2,5. Nah, tinggal dikurang ya, 2,5 dikurangi 2,1. Itu perbedaannya hanya 0,4. Nah, berarti masuk ke kovalen karena aturannya kalau misalnya ini ya, kurang dari 1,7 baru masuk ke kovalen. Kalau lebih dari 1,7 baru masuk ke ion. Gitu ya, tentang senyawa polar dan nonpolar. Senyawa polar peralihan antara senyawa ion dan senyawa kovalen. Pada molekul nonpolar, titik pusat muatan positif terletak di tengah. Jadi tidak ada yang lebih condong. Nah, kalau misalnya yang polar itu ada cenderung lebih menarik gitu ya. Tadi misalnya ini ada atom gitu ya yang memiliki ikatan kovalen tadi berpegangan tangan. Tapi yang satu keelektronegatifannya itu lebih tinggi, artinya lebih kuat. Maka kalau misalnya tarik tambang, itu pasti yang lebih kuat yang akan menang. Ibaratnya seperti itu. Untuk senyawa kovalen polar dan nonpolar bisa dibaca ya. Kemudian ada ikatan kovalen koordinat. Yang terjadi itu adalah jika ikatan kovalen yang pasangan elektronnya itu disumbangkan dari salah satu saja, yang lainnya cuma nebeng. Misalnya gini nih, ini kan udah ada ya dua elektronnya, jadi yang H itu tinggal nebeng ke sini.
Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ikatan logam. Nah, logam itu dapat digambarkan sebagai satuan inti atom yang bermuatan positif yang terbenam di dalam awan elektron valensi bermuatan negatif. Jadi ini yang positif-positifnya. Nah, elektron itu kan bergerak-gerak, tapi karena banyak gitu ya, jadi seperti awan gitu yang melapisi atau iyalah menimbun inti-inti atom yang bermuatan positif ini gitu ya, seperti awan elektron atau lautan elektron, seperti itu. Nah, ikatan logam adalah gaya yang mengumpulkan atom-atom logam sebagai hasil dari gaya tarik elektrostatis antara inti atom dengan elektron terluar yang relatif tidak menentu tempatnya gitu. Jadi, gaya elektrostatisnya itu sangat besar gitu ya di sini. Nah, adanya elektron valensi yang berpindah-pindah atau tidak menentu gitu ya, tempatnya itu nggak jelas, kan terus muter bergerak-gerak gitu. Nah, karena delokalisasi, itu disebutnya delokalisasi, karena hal tersebut mengakibatkan logam itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, atau disebut sebagai konduktor gitu ya, penghantar arus listrik, konduktor listrik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan saksikan animasi. Nah, pada ikatan logam digambarkan dengan atom-atom logam bermuatan kemudian bertumpuk sehingga elektronnya itu membentuk awan bahkan lautan elektron, ya, seakan-akan melapisi inti atom gitu, inti atom dari atom logam itu sendiri, sehingga apa akibatnya? Dia dapat menghantarkan arus listrik atau menjadi konduktor listrik yang baik, kemudian dia nilai bahwa akhirnya bisa ditempa seperti itu ya, bisa dibentukkan bermacam-macam bentuk rupa dari logam gitu. Kemudian tentu dia bersifat paramagnetik atau umumnya tertarik oleh oleh medan magnet. Bahkan ada yang bersifat ferromagnetik, artinya sangat kuat tertarik oleh medan magnet. Seperti itu ya. Secara keseluruhan, kita bisa bandingkan ya sifat fisik dari masing-masing ikatan gitu, ciri khasnya. Lanjut ya. Nah, contohnya nih, ada soal seperti ini. Perhatikan tabelnya ya. Di antara kelima zat itu, manakah yang merupakan senyawa ion dan manakah yang kovalen? Jelaskan. Kemudian yang kedua, senyawa manakah yang akan memiliki kelarutan paling tinggi dalam heksana? Heksana itu pelarut yang polar. Non-polar, maaf. Heksana itu non-polar, ya. Oke. Untuk yang pertama, kita analisis yang L. Titik lelehnya dibandingkan yang lain ini cukup tinggi, ya. Kemudian kelarutan di air itu gimana? Tidak larut, berarti buruk. Daya hantarnya baik padatan maupun lelehan, sehingga bukan merupakan senyawa kovalen maupun ionik, mungkin unsur logam, gitu ya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Senyawa M. Senyawa M ini kita bisa analisis titik leleh dan titik didihnya relatif sedang, tidak larut dalam air, serta tidak dapat menghantarkan listrik, baik padat maupun lelehannya. Mungkin ini adalah senyawa kovalen non-polar. Selanjutnya yang N. N itu titik lelehnya relatif rendah, tapi titik didihnya itu sedang gitu ya. Tidak larut dalam air dan dapat menghantarkan listrik, baik yang padatan, fase padat ataupun lelehan. Sehingga bisa diprediksi kalau senyawa N ini adalah unsur logam. Selanjutnya yang O, itu titik leleh dan titik didihnya sama-sama tinggi ya dibandingkan yang lainnya, larut dalam air, kemudian daya hantarnya baik pada lelehan. Kemungkinan ini adalah senyawa ionik. Yang terakhir ada senyawa P. Lihat titik lelehnya itu rendah. Titik didihnya juga rendah ya, minus-minus di sini. Nah, tidak larut di air. Daya hantarnya buruk. Di air itu daya hantarnya buruk. Kemudian pada
daya hantarnya buruk itu baik dalam bentuk padatan ataupun lelehan. Kemungkinan senyawa P ini adalah senyawa kovalen nonpolar gitu ya. Sementara untuk jawaban yang B itu adalah senyawa kovalen nonpolar akan memiliki kelarutan paling tinggi dalam heksana. Nah, tadi yang dianalisis sebagai nonpolar itu yang mana? M dan P. Jadi M dan P itu dapat larut. Meski demikian, melihat titik leleh dan titik DDP yang sangat rendah akan memiliki kemiripan sifat yang lebih besar lagi dengan heksana gaya intermolekul lemah. Gitu ya. Jadi cara menganalisisnya itu dibandingkan manakah yang lebih besar gitu ya. Titik didihnya, titik lelehnya, kelarutan, atau daya hantar listriknya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada cara untuk memprediksi jenis ikatan. Yang pertama adalah perhatikan jenis atom pembentuk ikatannya. Apakah dia logam atau non-logam? Ingat, tadi yang logam atau non-logam kita bisa tahu dari sini. Oke? Tolong diingat-ingat lagi ya. Selanjutnya, persenyawaan yang melibatkan atom-atom logam, terutama golongan 1A dan 2A, mengindikasikan jenis ikatan ion. Nah, kita coba lihat di sini. Ini trik mudahnya ya untuk bisa Nah, golongan 1A dan 2A ini rata-rata menjadi ikatan ion karena cenderung ada serah terima elektron gitu ya. Itu cara cepat untuk memprediksikan jenis ikatan. Selanjutnya, persenyawaan yang hanya melibatkan atom-atom non-logam mengindikasikan jenis ikatan kovalen. Nah, ingat lagi, non-logam itu yang mana? Non-logam kesini ya. Kalau yang logam ini. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, sangat penting mengetahui letak suatu unsur pembentuk senyawa dalam tabel periodik unsur untuk mengetahui jenis unsur logam ataupun non-logam. Nah, makanya jangan dilupakan ya pembelajaran kita kemarin. Nah, kalian juga kan sudah mengerjakan tugas proyek ya, jadi insya Allah sudah tahu posisi yang logam dan non-logam. Nih, contohnya, tentukan jenis ikatan dalam senyawa NaOH. H itu nomor atomnya 1, O nomor atomnya 8, dan Na nomor atomnya 11. Atom Na. Nah, ini konfigurasi dulu ya. Konfigurasi, nanti dilihat elektron valensinya. Dari elektron valensi, kulit terbesar itu menunjukkan periode, sedangkan jumlah elektron, maksudnya jumlah elektron pada kulit terakhir atau valensi itu adalah nomor golongannya. Dan kalau misalnya pada kulit S atau S dan P itu pada kulit A, dan kalau S dan D itu pada kulit B. Nah, ini termasuk golongan 1A, periode 3 ya. Ini hasil dari konfigurasi. Nah, kalian kan sudah belajar, silahkan diingat-ingat kembali ya. Nah, termasuk unsur logam dengan elektron valensi 1. Kemudian atom O8, ini juga sama ya dikonfigurasikan. Nah, masuknya ke periode 2, golongan 6A. Nah, dan termasuk non-logam. Elektron valensinya berapa? 6 ya kan. Konfigurasinya itu 2, 6 gitu ya, totalnya 8 gitu ya. Kemudian dalam NaOH terdapat ikatan ion antara Na plus dan OH min, serta ikatan kovalen antara O dan H. Jadi digambarkannya bisa seperti ini. Oke. Ini ada soal dan pembahasan, bisa kalian baca-baca ya. Oke, Ibu akan bahas salah satu soalnya. Misalnya yang ini deh, soal nomor 1. Ini wujud zatnya, tadi hampir mirip ya dengan soal yang dibahas. Nah, berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis ikatan yang terdapat pada zat A dan B, nah ini zat A dan B berturut-turut adalah, jadi zat A wujudnya padat, kemudian kelarutan dalam airnya larut, kalau yang B enggak. Kemudian zat A itu daya hantar listriknya itu
konduktor, artinya bisa menghantarkan arus listrik, sementara kalau yang B itu isolator, tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian yang terakhir, titik keleleh dan titik didihnya untuk zat A itu tinggi, sementara zat B rendah. Nah, dengan menganalisis sifat-sifat senyawa, ionik, kovalen, dan logam gitu ya, kovalennya juga kovalen polar ataupun non-polar, itu kita bisa ketahui bahwa jawabannya itu adalah C. Itu ya, silahkan dibaca-baca lagi. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih video musik untuk mempermudah.
itu dia chemkustik ya, chemistry akustik. Jadi konsep kimia yang dibuat dalam lagu gitu untuk mempermudah mengingat konsep dari ikatan kimia ini. Nah, itu juga bisa jadi salah satu alternatif cara belajar kalian. Kalau misalnya kalian yang suka dengan musik gitu ya, nah bisa caranya dengan membuat lirik lagu dari materi pembelajaran supaya lebih ingat dan belajarnya lebih seru dan mengasihkan gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, di akhir pembelajaran kali ini, Ibu meminta kalian untuk menyelesaikan teka-teki silang. Ya, usahakan isi sendiri ya, jangan contek-contek. Nah, silahkan diisi. Pertanyaannya, insya Allah mudah-mudah ya. Di sini ada petunjuk atau clue-nya untuk yang mendatar dan yang menurun. Ya, cara mengerjakan sama saja seperti teka-teki silang biasa. Misalnya atom bermuatan. Tadi atom bermuatan. Ayo namanya apa? Ion. Misalnya ini ada bocoran. Nomor 1. Nah, nomor 1 mendatar. Ion. Oh, ternyata udah benar. Berarti dilanjutkan ke nomor-nomor yang lainnya. Gitu ya. Silakan kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Dan usahakan semua kotak ini terisi. Oke? Sekian pembelajaran kita kali ini mengenai ikatan kimia. Semoga bermanfaat dan kalian memahami apa yang telah disampaikan. Dan kalau misalnya ada yang belum mengerti, belum paham, bisa ditanyakan ya. Kita diskusikan sama-sama di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semangat terus belajarnya dan ingat kimia itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah kalau misalnya kita malas. Jadi tidak ada yang sulit bagi orang yang mau berusaha. Ingat, ilmu itu milik Allah. Maka tugas kita adalah belajar, mencari ilmu, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kita tutup pembelajaran dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.